Senang sekali kita kembali berjumpa, sahabat Ruang Isu, di kesempatan video kali ini. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan beberapa video-video parodi tentang Nikita Mirzani yang sangat kontroversial kemarin kita lihat saat dia serang Peggy Setiawan. Dan menurut saya, video parodi ini sangat kocak habis dan perlu kita simak dulu bersama video-video berikut ini. Kita cek. Aduh, gokil habis ini guys. Ini salah satu karya terbaik yang dikerjakan oleh netizen. Bang, Selasa dealer, Rabu koperasi harian, Kamis koperasi mingguan, Jumat arisan, Sabtu kredit HP, Minggunya sesak napas deh. Pasalnya netizen plus 62 melihat si Pak Rasman dengan Nikita Mirzani yang ngotot sekali ya untuk keserang si Peggy Setiawan untuk harus dipenjarakan ya. Nah, itu begitu sangat kuat melawan hati nurani mereka secara pribadi, sahabat Ruang Isu, dan itu pun juga buat netizen pun juga geram sekali sampai akhirnya mengeditkan foto mereka seperti sedang di dalam pernikahan ya. Jadi kocak-kocak yang sangat gokil habis inilah yang buat kita sedikit terhibur guys. Oke, kita lanjut lagi. Ya Allah, nemu duit kek, sobek juga nggak apa-apa, ntar dilem. Mundur wir. Mundur wir, lu kurang keren. Nyindir nyinggung, nggak bahagia hidup lo. Mundur wir. Nyindir nyinggung, gak bahagia hidup lu. Gokil ini Mundur si wir. Billy ini. Gila, pagi-pagi udah ngomongin orang ya. Mantap. Ini gara-gara Peggy nih. Gua Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia gak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama seloyer-loyernya nggak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Gue ini tidak bisa disuruh walaupun dibayar, gue punya uang. Tidak bisa gue disuruh. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Mirzani ini punya urusan apa dan masalah apa dengan Peggy Setiawan? Apa haknya dia untuk mengata-ngatai masalah si Peggy Setiawan ini nggak punya adab? Hanya karena masalah soal terima kasih. Masalah soal terima kasih itu nggak perlu lagi diajarin. Apalagi sebagai kami orang miskin ini, untuk hal-hal seputar itu tidak perlu diajarin. Kami ngerti bagaimana tahu berterima kasih kepada orang. Ya, jadi tidak perlulah untuk ngajar-ngajarin kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada unsur untuk mau nimbrung aja supaya biar ya tenar dan segala macam, ya ngapain? Kamu itu kan sudah artis, sudah terkenal, artis nasional, yang profesional, yang oke. Jadi ya rugilah kalau kamu nimbrung untuk masalah-masalah kami orang miskin ini ya kan. Apalagi sebagai kuli bangunan, ya kamu buang-buang waktu aja lah. Kami ini ya uruslah pekerjaanmu sebagai artis, itu jauh lebih mulia dan lebih ya menguntungkan kamu intinya ya. Oke, itu saja, kita lanjut lagi nonton video. Preskon lu sama lawyer lu itu ya, apalagi si Tony. Nih gue tahu banget Tony ini udah mulai berulah nih, si ongol-ongol nih Tony ya, lawyernya si Peggy. Deh, tuh yang mau gue omongin. Mayan kan 500 juta. Cari. Kalau udah ketemu, kasih tahu gue. Tenang. Yang ngasih tahu gue identitasnya akan gue sembunyikan. Aman. Tidak akan gue sebarluaskan. Pokoknya gue akan keep sendirian. Oke? Biar apa sih? Nyari si Aib ini yang susah banget ditemuin karena lagi ngumpet. Ya, biar masalah ini cepat selesai. Sama Ibu Widya juga, stop halusinasinya Ibu Widya, Mbak Widya. Jangan sosokan lu tahu segala-galanya. Lu urus aja rumah elu, kehidupan elu, isi rekening elu, kerjalah dengan baik sudah ya.
Kalau mau nyerang gue, seranglah sesuai sama masalahnya. Ngomongin Ya, dulu jangan lu orang fitnah-fitnah, aja. lu karang-karang cerita. Gue dibilang disuruh buat nutupin kasus, nggak ada urusan. Gue nggak dibayar sama siapa-siapa. Ini malah gue ngeluarin uang pribadi buat yang bisa nemuin aib, ya. Dah, daripada sibuk ngomong, ya Nikita Mirzani itu sengaja dia bilang begitu. Ini saya belum ngomong ya, belum ada ya yang bahas-bahas ini ya. Nih gua bahas di sini ya. Pret. Ih, coba deh. Siapa gitu, 1-2 orang laporin tuh si Widya ke kantor polisi terdekat. Kantor polisi Cirebon deh kalau nggak tuh sekalian. Dia tuh udah parah banget dia. Dia bawa semua institusi, dia bawa semua Terus orang-orang kita yang ikutin nggak penjelasan ada Mbak kepentingannya. Nikita ini ya, guys. Nanti saya mau Gua buat beberapa sorotan tuh dari kalau pernyataan yang ngelawan orang disampaikan. miskin tuh gue bingung harus gue lawan apanya. Kayak Widya itu sebetulnya kan, ya gimana ya kalau gue bilang orang kaya, bukan orang kaya, memang orang miskin. Lu lihat aja kalau dia lagi live itu, udah mah handphonenya burem, rumahnya juga begitu, temboknya juga banyak jamurnya. Sok-sok ngomongin politik, sok-sok saya tahu ini tuh untuk menutupi kasus ini. Kasihan tahu orang-orang yang enggak ke bawah-bawah lu bawa itu si Widya ya. Apa sih TikToknya? Widya. Lu makan aja masih ribet, ngurus-ngurusin beginian, Widya. Aduh. Dan kalian juga itu ya, kalian tuh percaya aja sama yang diomongin Widya itu. Memang iya sih. Kalau orang selevel tuh pasti percaya aja kalau apa yang diomongin dia. Dia tuh bukan siapa-siapa, guys. Dia itu mantan TKW dan calo TKW. Dia tinggal di Cirebon, rumahnya kecil sekali. Gue udah dikirimin rumahnya itu. Rumahnya tuh kayak rumah petak. Temboknya banyak jamurnya. Sosok ngomongin soal kasus beginian. Terus pakai nyebut nama gue Nikita Mirzani. Itu sengaja begitu buat nutupin. Dede lah apa. Gue gak ngerti gitu loh. Gak ngerti gue. Tuh gue kasih tuh 500 juta. Barang siapa yang bisa menemukan Aep. Terus sama Pak Rudiana. Ya sudah jangan ngumpet terus. Biar kasus ini cepat kelar Pak. Banyak lagi kasus-kasus yang harus dibongkar ini Pak. Tuh ada lagi tuh kasus si Ronald tuh. Yang abis ngebonsai anak pacarnya ya. Yang di Surabaya. Divonis bebas. Itu juga harus dikawal. Wah. Itu loh. $500 juta tuh lumayan loh. Bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa beli rumah di kampung, bisa bikin modal usaha, bisa bayar anak sekolah. Tergiur kan 500 juta? Kak siapa yang ngasih sayembara 500 juta saking gue gedeknya sama kasus ini gak kelar-kelar. Sombong sekali, Gak Mbak Nikita, apa-apa gue Mbak Nikita. keluarin duit pribadi gue 500 juta buat nemuin Aep. Dah, kalau ternyata yang gue bener bahwa kasus ini cuman kecelakaan pure gara-gara si mulutnya Aep itu. Ya jadi orang-orang banyak yang dipenjara gara-gara dia. Selesai lo Aep. Bukan lagi disuruh minum air kencing lo, disuruh makan teong lo, tahu nggak? Tuh gara-gara mulut lo yang kayak. Saya ingin menggarisbawahi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Nikita Mirzani tadi bahwa si Mbak Widya ini tidak pantas menjadi lawan di dalam membicarakan masalah Peggy Setiawan ini. Kenapa? Menurut alasannya dia adalah Mbak Widya ini adalah orang yang miskin, yang tidak pantas. Dan kalaupun juga mau bicarakan masalah soal Peggy Setiawan ini, alangkah lebih baiknya itu pusingkan diri untuk ya perbaiki rumahnya yang katanya banyak jamurnya, terus keadaan di dalam rumahnya itu hordengnya compang-camping dan segala macam. Ini nih yang buat saya itu muak sekali untuk mendengarnya. Maksudnya begini,
sebenarnya fokus saja untuk bicarakan masalah-masalah tuduhan yang katanya dia dituduh oleh Mbak Widya sebagai kiriman oknum. Ya udah, buat aja penegasan, sebenarnya tidak demikian adanya saya seperti itu. Hanya bermotif untuk ya turut membuka suara, bicarakan masalah-masalah Peggy ini saja. Tidak ada untungnya bagi saya untuk mengurusin masalah orang. Tinggal begitu saja. Cuman kenapa sampai akhirnya larinya ke hal-hal yang fisik, masalah bangunannya, orang miskin, rumah hordengnya compang-camping, rumahnya kecil, orang miskin, ya. Jadi aduh, kesannya malah jadi sombong gitu ya. Tidak perlulah untuk menyombongkan karena kita sebagai orang artis, atau juga karena kita punya sesuatu yang dapat dibanggakan. Lari dari masalah yang sebenarnya mau dibahas gitu ya. Jadi begini, kalau untuk masalah soal sayembara 500 juta itu yang mau dipertanyakan sama Mbak Widya. Tidak ada maksud apa-apa. Dari mana itu uang 500 juta itu untuk buat sayembara, mau menemukan siapa itu, si Aib sama si Rudiana itu gitu ya. Ngapain coba? Ya itu kan pekerjaannya polisi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan 500 juta itu mau dibuat jadi sayembara untuk mau menemukan mereka, ya ngapain gitu. Nah, karena ada beberapa kasus juga waktu itu, kalau nggak salah dalam beberapa pemberitaan kan menyampaikan bahwa Mbak Nikita Mirzani ini pernah memberikan uang 100 juta kepada Bunda Korla waktu itu. Tapi dalam beberapa kasus yang katanya akhirnya diminta kembali uang 100 juta itu kepada Bunda Korla gitu. Jadi orang pun juga ini seperti ada permainan di belakang gitu ya, kecurigaannya gitu. Tapi oke lah, saya tidak mau untuk lebih jauh membahas putar kedua masalah Mbak Widya sama Mbak Nikita ini. Mari kita lanjut lagi untuk tonton beberapa video. Orang itu bisa jaya, bisa diangkat derajatnya oleh Tuhan, bukan karena dia pintar, bukan karena dia kaya, tapi karena dia bisa memanusiakan manusia, bisa menghormati orang lain, bisa menghormati siapapun itu yang ada di depan matanya. Itu berarti pintar, bisa menghargai sebuah orang. Katanya kelas papan atas, tapi kok lawannya kuli bangunan. Katanya merasa kaya, katanya merasa papan atas, beraninya kok cuman sama Widya. Apa kabar itu kasus Serang? Apa kabar Deto Mahendra? Salam waras cuy ya. Menarik ya, selain dari Dewi Persik dalam pernyataan yang disampaikan bagaimana memanusiakan manusia, dan juga masuk di dalam pernyataan Mbak Widya juga, menurut saya itu tidak pernah meleset ya. Jadi Sekali bilangin orang, lihat aja lu gue penjara Widya. Jangan panggil gue Nikita Mirzani kalau gue nggak bisa menjarain elu. Ada apa sih Nikita ini dengan Polri? Ada apa? Kita bertanya-tanya loh. Lalu dengan semena-menanya lagi dia nantangin semua rakyat Indonesia dengan bilang apa? Siapa yang berani nangkap Nikita Mirzani? Emang punya duit katanya untuk bayar Toblerone biar bisa nangkap gue. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa nih orang jumawa dan dipelihara sekali seolah-olah dengan Polri? Ada apa? Masyarakat harus bergerak. Jangan takut dengan Nikita Mirzani. Kalau Mirzani. soal masalah takut sih kita nggak takut. Tetapi itu tadi, pernyataan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani tadi bisa menimbulkan banyak spekulasi di tengah-tengah kita masyarakat. Gini, seperti yang tadi apa yang disampaikan. Pernyataan tegas main ngancam orang, mau penjarakan orang tadi, mengindikasikan seolah-olah Nikita Mirzani itu dipelihara oleh oknum atau pejabat. Makanya dengan begitu beraninya dia merendahkan orang lain, menyebut-nyebut orang miskin yang tidak pantas menjadi lawan di dalam sebuah sidang kasus atau hukum. Aduh, ini makin ngawur asli. Assalamualaikum guys. Nah ini ada Pitila di beranda si Jengger ya kan, bikin ulah lagi dia keributan ya kan. Katanya Si Jengger, dia kasih Jengger. 500 juta kalau menemukan Aib. Hah? Percaya kalian guys? Ih, janganlah dipercaya. Dia aja minta 100 juta sama Bunda Korla. Coba gara-gara Bunda Korla nggak nurut. Yang kedua katanya jangan sebut nama Nikita Mirzani kalau nggak bisa menangkap Widya. Cobalah tunjukkan kehebatan kau. Coba tunjukinlah kehebatan kau. Emang Pak Pol ini punya kau, jongosmu. Pak Polisi Indonesia Raya ini urusan kau.
Siapa lu? Anak presiden sekalipun tuh, anak Jokowi nggak pernah ngomong kayak gitu. Kan kelihatan kan jagonya ini orang. Coba semua mau dipenjarakan. Kau ya ada berapa kali lewat dari penjara, keluar dari penjara. Kita sederhanakan dulu. Pertama, ini masalahnya Peggy. Lalu Mbak Nikita ini siapa? Apa urusan dia untuk bicarakan masalahnya Peggy? Terus ngapain pula dia kata-katain Peggy dia kuli bangunan? Orang miskin. Apa haknya? Salah masuk kamar kalau bahasanya itu aja. Sahabat Ruang Isu, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Salam NKRI.